Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Ya, sekali ini saya akan menjelaskan bagaimana orang bisa sukses, dan kuncinya adalah jangan takut gagal. Karena setiap orang sukses pasti gagal. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan dari mana logika ini kita dapatkan. Saya pikir jangan takut gagal, orang sukses pasti gagal itu banyak orang yang sudah menjelaskannya. Tetapi kali ini kita kajiannya dengan logika Tuhan, dan kajian ini seperti biasa saya jelaskan menggunakan sumber dari Al-Quran dengan kajian berpikir. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada dasarnya manusia itu punya sifat yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu punya rasa takut. Dan ketakutan ini menjadi satu hal yang lumrah dan naluriah dimiliki oleh setiap orang, siapapun orangnya, pasti dia memiliki rasa takut. Karena ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa manusia itu pada dasarnya diberi rasa takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW untuk memberi kabar gembira gitu, supaya jangan takut. Tapi rasa takut itu diberikan kepada manusia, tapi Allah memberi petunjuk, memberi pedomannya agar manusia jangan takut. Ya, salah satunya jangan takut gagal. Nah, untuk menjaga supaya kita tidak punya rasa takut kepada kegagalan, saya akan menjelaskan sumbernya dari Al-Quran, supaya Al-Quran ini menjadi pedoman bagi kita, terutama pedoman untuk berpikir. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, saya coba mengambil dua surat di dalam Al-Quran. Dan inilah logika yang nanti akan menyusul menjadi logika yang memandu kita untuk berpikir bagaimana kita menuju tangga atau puncak kesuksesan. Ada dua ayat di sini yang saya kutip, yaitu Ar-Ra'd ayat 11, kemudian Al-Nasr 5 dan 6. Nah, di dalam Ar-Ra'd ayat 11 itu saya kasih tanda ada konsep mengubah keadaan. Kemudian kalau kita perhatikan, kalau kita diperintahkan oleh Allah itu diingatkan oleh Allah untuk mengubah keadaan, tetapi dalam ayat itu Allah tidak langsung berbicara kesuksesan setelah berbicara mengubah keadaan itu, tetapi Allah mengingatkan juga ada keburukan. Ini saya kategorikan sebagai sebuah kegagalan. Keburukan itu karena yang ditakuti orang ketika usaha itu adalah kegagalan. Nah, ini ternyata di dalam surat Ar-Ra'd itu berurutannya seperti ini gitu. Kalau kita baca berurutan konsep mengubah keadaan itu, ternyata yang harus dihadapi dan diwanti-wanti diwaspadai itu adalah ketika kita menghadapi keburukan. Nah, kemudian kalau kita ambil ayat surat Al-Nasr ayat 5 dan 6, itu ada konsep kesulitan dan kemudahan. Nah, ini sepertinya ada kesamaan ya di sini, mengubah keadaan, kemudian kegagalan, dan di sini kesulitan dan kemudahan. Ini sepertinya kalau kita gabungkan menjadi ada sebuah pola gitu dalam berpikir yang harus kita pahami di sini dan bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kehidupan sehari-hari dalam apa? Dalam berbagai bidang usaha yang kita lakukan. Ya, hidup ini pada prinsipnya adalah usaha sebetulnya. Usaha kita untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Nah, tapi Allah sepertinya sudah memberi pedoman dan memberi panduan bagaimana cara memahaminya. Nah, dari dua surat itu kalau kita urutkan ada konsep-konsep nih. Konsep-konsepnya diawali tadi dari mengubah keadaan. Saya kategorikan sebagai usaha di sini. Kemudian ada keburukan, saya kategorikan di sini gagal. Kemudian ada kesulitan, juga saya kategorikan di sini gagal.
Kemudian ada kemudahan, saya kategorikan ini menjadi sukses. Jadi kalau dibaca secara berurut dari surat itu mengandung konsep-konsep ini, yaitu mengubah keadaan, usaha, gagal, kemudian kesulitan lagi, gagal lagi, dan sukses. Nah ini jadi seperti ini, gagal pertama, kemudian gagal yang kedua, dan baru kemudahan. Dan ini adalah urutan gitu. Nah, kebenaran apakah ini berurutan seperti ini hidup kita ini atau tidak, ya harus kita gunakan pendekatan-pendekatan ilmiah untuk memahaminya, yaitu dengan membuktikannya secara empiris gitu. Tapi kita coba bangun dulu konsepnya ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi urutan daripada menuju sukses ini kalau berdasarkan kepada dua ayat itu adalah mengubah keadaan, keburukan, kesulitan, dan kemudahan. Nah ini saya beri konsep usaha, gagal lagi, sukses. Dan saya kategorikan gagal yang kedua itu adalah sebuah penderitaan gitu. Jadi kita bisa menemukan di sini urutan untuk mencapai sukses itu ada 4 langkah ini gitu. Nah kalau kita bikin bentuk tangga jadi seperti ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi hidup manusia ini pasti mengalami kisah ini gitu. Nah ini sudah saya buktikan dalam disertasi saya kemarin. Nah, konsep dasarnya itu dari sini sebetulnya. Jadi surat Al-Ra'd ayat 11 ini dimulai dengan usaha. Kalau kita mau mengubah nasib kita ya kita harus usaha. Dan usaha ini dari mana konsepnya? Ya itu saya ambil dari Quran itu. Kemudian setelah usaha Allah mengingatkan jangan tidak langsung sukses, tapi ada proses, ada tangga. Jadi gagal di sini, kemudian setelah gagal itu ada gagal yang kedua, dan saya kategorikan kalau udah 2 kali gagal orang pasti menuju kesulitan ya, yaitu ke penderitaan. Nah baru setelah itu capai puncaknya yaitu sukses. Jadi kalau kita baca berdasarkan tangga kehidupan ini, ya orang-orang sukses itu pasti akan mengalami 4 tangga ini gitu. Nah ini sumbernya dari Al-Quran gitu. Nah, jadi usaha ketika gagal itu kalau kita pakai tangga ini, berarti kalau gagal ini kita naik tangga. Makanya gagal itu bukan dalam arti kegagalan keterpurukan, sebetulnya gagal itu proses naik tangga untuk menuju sukses. Nah setelah gagal itu kita akan bertemu lagi kegagalan, diuji dengan kegagalan berikutnya sampai kita mengalami penderitaan. Dan setelah penderitaan itu kita harus survive menghadapinya, karena setelah penderitaan itu pasti kita insya Allah akan bertemu kesuksesan. Nah jadi ini cara berpikir ini sahabat-sahabat sekalian. Cara berpikir yang harus kita pakai di dalam otak kita, di dalam paradigma kita dalam menjalani kehidupan ini. Jadi orang-orang atau siapapun orangnya akan mengalami 4 tangga ini. Ya mungkin bisa refleksi sendiri di dalam kehidupan sahabat-sahabat sekalian, apakah pernah mengalami kegagalan, apakah pernah mengalami kesulitan hidup yang sampai mengalami penderitaan. Dan saya yakin pasti setiap orang mengalaminya. Nah inilah pedoman kita dalam menjalani hidup ini. Nah kemudian kalau dibuat dalam bentuk 4 kuadran ini, dalam 4, jadi konsep ini dibuatkan dalam bentuk kuadran seperti ini. Jadi ada usaha, gagal, derita, sukses. Nah ini sangat menuntut kita untuk berpikir. Kalau kita urutkan tetap usaha, gagal, derita, sukses, ya inilah urutannya seperti itu. Jadi kayak zigzag seperti itu ya. Nah jadi kalau kita lihat juga derita dan usaha itu bagian daripada usaha. Satu kuadran di sini vertikalnya, jadi usaha itu ya, kalau usahanya betul-betul usaha keras itu pasti sampai kepada penderitaan. Ya, penderitaan itu usaha kerja keras gitu. Nah ketika bertemu dengan kegagalan itu satu kuadran dengan sukses. Jadi orang gagal itu ya orang sukses ya orang gagal. Maka bisa kita simpulkan bahwa orang-orang sukses itu orang-orang gagal. Orang-orang gagal itu adalah orang sukses. Tidak ada orang-orang sukses yang tidak gagal. Tidak ada orang gagal yang tidak sukses gitu.
Karena orang gagal itu sendiri adalah orang sukses. Maka orang yang gagal itu yang tidak pernah gagal gitu. Nah ini silakan pola berpikirnya bisa macam-macam tergantung kepada pemikiran dan pengalaman sahabat-sahabat sekalian. Tapi saya membuat yang nama sukses itu ada 4 kuadran. Artinya di sini tidak ada hal-hal yang negatif. Ketika kita usaha ketemu gagal nggak negatif karena dia satu kuadran, ini dengan sukses, satu kuadran dengan sukses. Nah, ketika usaha juga kita menderita, itulah berarti kalau kita usaha sampai menderita, itulah yang disebut dengan kerja keras kita. Jadi sebetulnya usaha gagal, derita dan gagal itu bukan satu hal yang negatif gitu. Semuanya memiliki kabar gembira gitu. Ketika gagal ada kabar gembira karena kita akan sukses, ketika menderita juga ada kabar gembira karena kita akan semakin menuju dekat untuk sukses. Nah inilah cara berpikir yang dipandu dari Al-Quran, sahabat-sahabat sekalian, dan inilah logika dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi makna kesuksesan itu apa ya? Silahkan sahabat-sahabat sekalian bisa menafsir sendiri apa itu kesuksesan, dan saya coba menafsir juga di situ. Jadi kesuksesan berbanding lurus dengan penderitaan, bisa seperti itu maknanya. Orang sukses sama dengan orang gagal, bisa seperti itu maknanya. Orang-orang sukses dia pasti berusaha dan gagal. Kemudian carilah kegagalan agar Anda sukses. Ini sangat bisa dipahami kalau sahabat-sahabat sekalian memahami kuadran 4 sukses tadi. Kemudian menderita karena gagal sama dengan sukses besar. Kemudian kesuksesan adalah puncak kebahagiaan yang dibangun di atas tumpukan kegagalan. Ini macam-macam kata-kata yang bisa dibangun, tapi konsep dasarnya adalah 4 kuadran sukses yang saya kembangkan dari surat Ar-Ra'd ayat 11 dan Al-Nasr ayat 5-6. Nah, di sini baru saya simpulkan, di sini ada logika Tuhan. Logika Tuhan itu apa? Logika yang bersumber kepada Al-Quran. Logika yang berpandu, berpatokan kepada Al-Quran. Karena konsep-konsepnya ini dikembangkan dengan menginterpretasi kajian berpikir, kajian berlogika dari Al-Quran. Sehingga logika Tuhan itu gagal adalah penyebab sukses. Dan artinya orang-orang yang menggunakan logika Tuhan itu, dia pasti tidak akan takut gagal. Karena bagi orang yang dipandu pikirannya oleh logika Tuhan itu, sukses itu sama dengan gagal, dan gagal itu sama dengan sukses. Dan orang-orang yang gagal, dia adalah orang yang tidak pernah gagal, saudara-saudara sekalian. Dan inilah yang disebut dengan logika Tuhan. Kalau ini digunakan dalam cara berpikir kita dan diimplementasikan, dan kita punya keyakinan kepada Tuhan bahwa ini adalah bagian dari skenario dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang-orang ini? Karakter siapa? Karakternya bagaimana orang-orang ini? Pasti karakter orang ini adalah tangguh. Orang ini kreatif, tidak pernah putus asa, dia selalu optimis. Nah inilah sesungguhnya pendidikan karakter itu adalah pendidikan bagaimana kita menanamkan logika-logika yang berkeyakinan, logika-logika yang bersumber dari Tuhan, logika-logika yang bersumber dari wahyu yang diyakini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ini kita implementasikan dan kita ajarkan kepada peserta didik, saya yakin peserta didik akan menjadi orang-orang pemberani dan tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin besar di Republik ini. Demikian sahabat-sahabat sekalian, inilah yang disebut dengan logika Tuhan, logika yang dipandu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bersumber dari kitab suci Al-Quran. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga gagal, karena gagal itu adalah sukses untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.